Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kini tibalah kita pada pelajaran hari Kamis dengan judul Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 diceritakan sebuah kisah bagaimana ada seorang kusta yang datang kepada Yesus. Dia meminta untuk Yesus mentahirkan dirinya. Dan Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus menjamah orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi tahir dan dia sembuh. Hal itu membuat dia sangat bersukacita atas kesembuhan yang ia peroleh daripada Yesus Kristus. Tetapi Yesus berpesan kepada orang itu, "Pergilah kepada imam, tunjukkanlah kesembuhanmu dan persembahkanlah korban seperti yang diperintahkan oleh hukum Taurat." Dan ada juga satu pesan yang Yesus katakan kepada orang tersebut agar dia merahasiakan kesembuhannya kepada orang banyak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu kusta adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang belum ada obatnya. Dan setiap orang yang menderita penyakit kusta, maka orang tersebut akan terisolasi secara sosial maupun juga secara rohani. Mereka akan tinggal di pengasingan dan mereka tidak diizinkan untuk turut ambil bagian dalam peribadatan di sinagog ataupun di bait suci. Demikianlah yang terjadi dengan orang ini selama dia menderita kusta. Dan setiap orang yang menyentuh atau yang berpapasan dengan orang yang berpenyakit kusta, maka orang tersebut pun akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan dia harus diperiksa, diisolasi oleh imam-imam untuk menyatakan bahwa dia terbebas dari penularan akan penyakit kusta. Dan bila mana ada seseorang yang telah menjadi tahir atau sembuh dari penyakit kusta, maka orang tersebut wajib memeriksakan dirinya kepada imam bahwa dia sudah sembuh, dan imam akan menyatakan bahwa orang itu tahir, dan setelah itu dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai korban pentahiran dirinya. Nah, demikianlah yang Yesus lakukan, yang Yesus perintahkan kepada orang ini agar dia mempersembahkan korban pentahirannya kepada imam sebagai suatu bukti ucapan syukurnya dan sebagai satu tanda bahwa dia sudah sembuh. Maka imam harus menyatakan bahwa orang tersebut sudah tahir. Oleh karena itu dia harus pergi kepada imam menurut perintah daripada hukum Taurat, ya, perintah daripada hukum Taurat. Jadi Yesus adalah seorang yang juga menuruti akan hukum-hukum Taurat seperti yang dituruti oleh orang-orang Yahudi atau imam-imam pada masa itu. Nah, tetapi seringkali Yesus disalah mengerti oleh imam-imam. Oleh karena Yesus seringkali dikatakan hendak merubah ataupun melanggar akan hukum Taurat, ya. Nah, tindakan Yesus ini yang menyuruh orang ini untuk mempersembahkan korban sebagai bukti pentahirannya, menyatakan bahwa Yesus tidak mengabaikan hukum Taurat. Nah, seorang yang menyentuh seseorang yang sakit kusta akan menjadi najis. Tetapi Yesus tidak menjadi najis. Justru sebaliknya, apa yang Yesus sentuh menjadi tahir. Seperti apa yang dialami oleh orang tersebut. Sehingga Yesus tidak perlu melakukan ritual mandi. Ataupun tidak perlu dia diisolasi untuk melihat apakah kusta itu menular kepada Yesus. Dan karena Yesus tidak perlu melakukan hal ini, karena memang Yesus tidak dinajiskan oleh penyakit kusta tersebut, ya, sehingga Yesus tidak perlu untuk menghadapkan dirinya kepada imam untuk diperiksa oleh imam apakah penyakit kusta itu sudah menular kepada Yesus. Nah, hal inilah yang membuat Yesus mengatakan agar jangan engkau memberitahukan tentang kesembuhanmu kepada orang banyak. Oleh karena Yesus tidak mau
ada sebuah prasangka yang terjadi ya kepada Yesus dari pihak imam-imam, yaitu bahwa Yesus berkenan dengan peristiwa ini dianggap tidak menuruti peraturan Musa, melanggar peraturan Musa, oleh karena dia tidak mentahirkan dirinya, ya. Dia tidak mentahirkan dirinya dan juga dia tidak memeriksakan dirinya kepada imam, oleh karena dia baru bersentuhan dengan orang yang berpenyakit kusta. Nah, dan sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu prasangka pertentangan di antara pihak imam-imam dengan Yesus, yang mana itu boleh saja menghambat pekerjaan Yesus. Dan hal ini yang tidak dipahami oleh orang tersebut. Sebaliknya dia justru memberitakan, memasyurkan tentang kesembuhannya yang dia terima daripada Yesus Kristus. Nah, inilah sebuah pelajaran yang boleh kita pelajari dari peristiwa ini, bahwa dengan bijaksana kita juga harus penuh hikmat kapan waktunya kita menyampaikan kebenaran ya, pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat. Ya, kita berdoa kepada Tuhan agar kita tahu kapan saatnya kita harus menyampaikan kebenaran, kapan saatnya kita harus berdiam diri dan menunggu sampai waktu yang tepat kita menyampaikan kebenaran tersebut. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita, dan kiranya bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, saudara boleh mencantumkannya di kolom komentar dan kami akan menjawabnya. Kiranya Tuhan memberkati.